Ya gimana? Saya pernah di dalam ruangan ini, nggak apa-apa, agak sedikit berbahaya, tapi nggak apa, saya nggak tanggung jawab. Jadi waktu itu saya masuk ke ruangan, jam-jam pagi lah, saya lupa waktu berapa, masuk ke ruangan, tiba-tiba ada uang, nominalnya 300 juta di Kresek Hitam. Di ruangan abang? Di ruangan saya. Wadah Bekesa, Samarinda. Teman pian, masih bersama saya Irfan Hamdani. Kita di Wadah Bekesa, Kecamatan Samarinda Seberang. Seperti biasa, kita bekesa-bekesa, bercerita. Kali ini saya ditemani sosok yang luar biasa, sosok pemuda, Iya, politisi, dan gamers juga nih. betul. Kalau di kalangan kota Samarinda, siapa yang tidak kenal beliau? Andi Muhammad Hafif Raihan Harun. Bang Hafif, Ya, panggilan akrabnya nih Bang ya. Gimana kabarnya nih sekarang nih Bang? alhamdulillah baik. Baik. Baik, selalu baik insya Allah. Pertama saya ucapkan terima kasih Bang sudah datang di podcast kami di Kecamatan Samarinda Seberang. Jadi di podcast ini kami tuh sesuai namanya Bang, Wadah Bekesa, bercerita aja. Karena kalau di Samarinda Seberang nih Bang, kalau Samarinda Seberang daerah jalan rayanya ini namanya Bekesa. Kalau di pinggir sungai itu beda lagi Bang. Apa itu? Karena sukunya sejenis kita nih Bang. Andi ini Bang. Apa berarti? Bugis tuh, macerita dia bicara. Itu kalau orang-orang pinggir sungainya beda nih Bang bahasanya Bang. Betul. Karena kecamatan pinggir jalan raya, kita ikuti bahasa-bahasa daerah sini. Betul. Ini keunikannya Samarinda Seberang Bang. Bercampur-campur. Bercampur-campur. Oke Bang, yang pengen saya bercerita nih tentang Abang ini Bang. Apa itu? Sosok pemuda kan. Apalagi yang saya tahu Abang salah satu sosok anggota dewan paling muda di kota Samarinda. Di Kota Samarinda ya, betul. Salah satu ya. Yes. Asik. Gimana sih Bang perjalanannya di anggota dewan nih Bang? Apalagi masih jiwa-jiwa muda nih kan. Ya, kalau dibilang perjalanan apa dulu nih? Sebagai politisi dulu deh, kita bicara politisinya dulu deh. Saya cerita dari awal kenapa saya bisa terjun ke politik. Iya. Jadi timbul rasa ingin menjadi seorang politikus itu ketika waktu masih di Makassar. Masih kuliah kan? Masih kuliah. Awalnya pinginnya jadi lawyer. Sesuai gelarnya Bang ya. Nah, jadi aktivis di sana, bukan aktivis sih. Ya beberapa kali ikut demonstrasi lah selama di Makassar. Saya bilang ini kalau kita nggak masuk ke sistemnya, ya percuma aja kita keluar dari luar kan. Teriak-teriak dari luar aja. Dari luar, tapi nggak masuk ke sistem itu nggak bisa merubah sesuatu. Berarti Abang pengen teriak dari dalam ini. Betul. harus anak muda harus begitu. Karena saya ngikuti sosial media Abang nih. Waduh, masih teriak juga di dalam. Harus. Kadang rapat masih datang sendiri Bang ya. Masih. Yang lain belum datang. Harus. Jiwa muda banget. Jadi sudah dari sana tiba-tiba tahun 2019 awal ada tawaran untuk maju caleg di Samarinda. Saya mikir. Saya bilang ya udahlah, Bismillah aja. Dicoba dulu. Kalau misalnya nggak terpilih ya udah kembali ke lawyer gitu kan. Kembali ke tujuan awal. Coba, alhamdulillah terpilih walaupun kemarin sempat bersengketa dengan salah satu paslon juga di internal, cuman kita tengahin akhirnya bagi waktu. Karena kebetulan kan pada saat itu saya masih kuliah juga, sibuk kuliah, masih sibuk skripsian. Pulang dari Makassar, pergantian waktu saya dilantik dan ya begitu perjalanannya sampai menuju ke kursi DPR. Nah, sampai di DPR saya baru ngerasain bagaimana sebenarnya susahnya memperjuangkan satu suara kita untuk didengar oleh 44 anggota yang lain. Satu suara harus didengar 44 itu Ya. susah banget. Karena ada 45 kepala, termasuk saya kan berarti 45. Berarti saya harus melawan 44 kepala yang lain karena mereka juga memperjuangkan Haknya masih hak warganya masing-masing. Jadi begitu jalan di dalam DPR. Begitu. Kalau lika-liku
sebagai anggota dewan nih Bang, gimana sih Bang? Lika-likunya ya satu tadi, kita harus beradu argumen dengan teman-teman di dewan, karena kan mereka juga punya hak warga yang harus mereka suarakan. Satu, yang kedua, lika-liku yang biasa saya hadapi itu misalnya contoh, kita ini kan di dewan ini ada bahasa teman-teman yang udah senior. Iya. Yang ini nih Bang, yang pengen saya ceritakan nih Bang. Jiwa muda nih. Iya. Gimana sih di dalam anggota dewan ini bertemu yang lebih senior? Bagaimana cara Abang menjalankannya? Jadi kita tetap harus apa ya namanya, beradab lah terhadap yang senior. Jangan kita hilangkan adab kita. Kita tahu mungkin mereka masih dengan cara yang apa ya, saya bilang ortodoks, masih lama. Cuman kita dengan cara kita yang sekarang, bagaimana caranya kita bisa menyuarakan apa yang kita suarakan, yaitu melalui bahasa-bahasa yang mungkin belum pernah mereka dengarkan. Karena ini kan berbeda zaman nih Bang. Berbeda zaman. Jadi ketika sudah mulai rapat, mereka biasanya langsung menyuarakan. Kalau saya biasa mengamati dulu. Mendengar dulu. Setelah mendengar, ya kebiasaan waktu masih jadi mahasiswa kali ya. Gaya-gaya muda ya kan. Dengarin dulu, sudah dapat semua poinnya baru saya potong. Langsung interupsi tuh Bang ya. Skak man. Kalau ketemu yang senior nih Bang, beradu argumen nih kan. Aduh, jangan kan sama sing senior, sama Pak Wali Kota dia sering beradu. Luar biasa ya Bang. Serius, saya pernah beradu argumen sama Pak Wali Kota, sama Kepala Dinas Bapak Panantan, Pak Puslimin Kadis Porapar, Bang Wasniman di Desporapar. Ya, saya pernah beradu argumen dengan mereka. Yang pengen saya tanya Bang, di awal nih Bang, waktu Bang terjun politik, canggung nggak sih Bang ketemu yang lebih senior untuk mengeluarkan argumentasinya? Canggung enggak, cuman lebih ke gimana caranya biar saya tidak apa ya, kita kan harus tetap menghormati yang lebih tua ya. Jadi bagaimana caranya biar mereka itu enggak tersinggung. Canggung enggak? Kalau canggung enggak? Canggung enggak, udah terbiasa sih. Mencari cara bagaimana argumen ini keluar tanpa menyinggung. Tanpa menyinggung dan tanpa buat mereka merasa ya bahasa-bahasa yang sopan lah. Kita kan kebiasaan di Makassar kalau sudah debat apa aja keluar. Ini yang menarik Bang, karena jiwa muda itu kan ya masih kadang meledak dan lain sebagainya. Beda dengan orang tua yang agak kadang soft dan lain sebagainya itu kan. Yes. Ini gimana sih Abang menanggapinya gitu loh. Ini yang pengen saya coba kulik dari Abang di dalam anggota dewan. Simple sih. Jadi ketika kita lagi memperjuangkan sesuatu di dalam dewan, yang biasanya teman-teman dewan ini kan apa ya, meledak-meledak juga mereka sebenarnya. Cuman ada satu momen ketika teman-teman itu kan sudah punya argumennya masing. Yang tadi saya ucapkan, mereka sudah menyiapkan masing-masing. Nah, ketika sudah menyiapkan masing-masing itu mereka bicara tuh. Pasti ada celah yang bisa saya ambil. Makanya berarti Abang nunggu momen kapan bisa masuk. Yes, langsung. Makanya kalau saya pasang satu itu pasti selalu bahasanya mode eagle eye. Iya. Itu berarti saya lagi nyimak tuh. Iya. Ketika sudah selesai. Kadang di SG juga tuh Bang. Iya. Saya kadang lihat itu. Saya tuh biasa nggak langsung bicara karena dalam berpolitik kita nggak boleh gerasa-gerusuk. Ada satu momen yang memang kita harus bicara, ada satu momen yang kita harus skip dulu nih. Jangan sampai ini jadi fitnah. Betul. Itu yang kadang teman-teman pemuda juga harus pelajari. Jadi nggak semua hal tuh bisa dikritikin. Kadang ada juga yang harus kita hold dulu, kita keep dulu, pikirkan dulu ini bener nggak, ini salah nggak, gitu sih. Oke, berarti Bang Apip sudah teriak dari dalam dewan. Ketika di mahasiswa kan teriak dari luar nih. Yes. Sekarang. Dan saya masih menerapkan prinsipnya Tan Malaka itu. Yang mana itu Bang? Terbentur atau idealisme adalah keistimewaan terakhir pemuda dan idealisme. Siap.
Tan Malaka juga. Contohnya, Ya gimana? saya pernah di dalam ruangan ini, nggak apa-apa nih, agak sedikit berbahaya, tapi nggak apa, saya nggak tanggung jawab. Jadi waktu itu saya masuk ke ruangan jam-jam pagi lah, saya lupa waktu berapa, masuk ke ruangan, tiba-tiba ada uang nominalnya 300 juta di kertas kitab Di ruangan abang. di ruangan saya. Di ruangan saya 300 juta. Setelah itu saya bilang, itu uang apa? Pas sudah aku cek, stafku suruh cek juga, ternyata uang dari salah satu oknum perhotelan. Saya nggak perlu sebut nama. Nah, kalau kita nggak punya iman yang kuat, nggak punya idealisme yang kuat dan prinsip yang kuat dalam berpolitik, buyar dong, uang diambil. Nah, ini yang saya selalu bahasakan ke teman-teman yang mau terjun di politik Indonesia Muda, tolong dipertahankan jiwa-jiwa seperti ini. Karena uang itu nggak tentang segalanya. Kapan kita ambil uang itu, harga diri kita pasti diinjak sama orang. Dan sampai kapanpun itu. Dan sampai kapanpun. Melekat itu. Yes, ini anggota dewan mesti dibayar nih. Betul. Nah, itu yang saya usahakan nggak mau. Setelah saya dapat informasinya perhotelan mana, saya laporkan ke pihak terkait, saya laporkan juga ke Dinas PUPR, saya laporkan ke Pak Wali Kota langsung. Di counter attack berarti. Iya, Pak Wali Kota kan sama, bukan AN dia. Iya. Besoknya nggak perlu panjang, besoknya dihancurkan tuh hotel di belakangnya. Teman-teman tahu lah, nggak perlu saya sebut. Oke. Salah satu implementasi dari kata-kata Tan Malaka tadi. Idealisme adalah testament terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Sekarang kita berbicara pemudanya, Bang. Bagaimana sih tanggapan abang nih ketika abang mewakili seorang pemuda untuk berbicara ke teman-teman yang hari ini masih jadi seorang pemuda, Bang? Dengan yang zaman sekarang ini kan berubah banget nih, Bang, zaman sekarang ini. Yes. Kita nggak bisa samakan pemuda hari ini, bicara mahasiswa deh, mahasiswa hari ini dengan mahasiswa sejak abang kuliah. Oh, Pasti ada perubahan zaman nih kan. yes. Gimana sih, Bang, tanggapan abang terkait pemuda untuk hari ini? Ya, banyak teman-teman sebenarnya nggak juga berubah. Jadi gini, saya itu selalu mengamati pemuda. Ini no offense buat teman-teman pemuda di Samarinda, cuman emang faktanya kalau kita lari ke Jawa atau ke Makassar, itu teman-teman mahasiswa di sana dia lebih aktif untuk mengadakan diskusi. Betul, memang mereka suka nongkrong, tapi nongkrongnya bukan di kafe, Iya benar. di warkop. Memang ada perbedaan. Yes. Nah, jadi bahkan kita punya namanya di Makassar itu namanya PK5, itu di pinggir jalan, itu knalpot dan segala macam udah ke kita semua larinya. Tapi kita tetap diskusi bagaimana memikirkan negara ini 5-10 tahun ke depan. Walaupun kita nggak tahu ini bisa terrealisasi apa enggak. Benar. Tapi pemikiran itu yang nantinya akan menimbulkan percikan ketika kita sudah masuk ke wilayah pekerjaan. Nah, ini yang saya rindukan dan saya inginkan teman-teman di Samarinda, kalau nongkrong jangan head on. Iya. Percuma head on kalau otaknya nggak bisa dipakai. Apalagi Samarinda sekarang banyak banget cafe hedon nih, Bang. Makanya saya orang yang paling jarang nongkrong di Samarinda. Iya. Karena saya bilang, ngapain buang-buang waktu untuk nongkrong gitu, mending saya main game di rumah. Oke. Kan sambil main game, sambil nunggu teman-teman kumpul, biasa saya dengar berita-berita di YouTube dan lain-lain. Gitu, Bang ya. Oke, teman pian, sebelum kita lanjut berkisah sama Bang Habib, kita break sebentar nih. Halo warga Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda dengan bangga mengumumkan kabar gembira bagi warga Kota Samarinda. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah proaktif untuk memberikan keringanan seluruh warga Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan. Saat ini Bapenda Kota Samarinda telah mengeluarkan program penundaan jatuh tempo pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 serta penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2007 sampai 2022. Warga Samarinda dapat melakukan pembayaran mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan di BSI, BPR, GoPay, Indomaret, Pos Indonesia, Link Aja, Bank Kaltintara, Tokopedia, Kris, dan virtual account. Ayo kita taat pajak demi membangun Samarinda menjadi lebih baik. Oke, teman pian,
kembali lagi dengan kami di sini di Wadah Bekesa, Kecamatan Samarinda Seberang. Saya masih bersama Bang Apip, Yes. sosok pemuda yang luar biasa ya dimiliki Kota Samarinda. Ngomong-ngomong pemuda nih Bang, tadi nih Bang, kan berbicara Abang kuliahnya di Makassar dan hari ini bertempat di Samarinda. Pasti ada perbedaan dong ya kan? Kayak Ada. tadi Abang bilang Samarinda nih pemudanya banyak yang di kopi-kopi hedon. Yes. Kalau pandangan Abang nih Bang, apa sih yang harus dilakukan pemuda Samarinda? Harus ada pemantik sih sebenarnya. Makanya saya berusaha bagaimana caranya merangkul teman-teman yang punya power kepada teman-teman yang muda. Sebenarnya ya mungkin orang mikirnya arahnya ke politik. Sebenarnya bukan. Saya ingin merubah. Saya rindu dengan pola pikir yang ada di Makassar. Teman-teman di Makassar itu nongkrongnya nggak perlu update. Tapi pemikiran mereka selalu terupdate. Jadi bukan story-nya yang terupdate, tapi pemikiran mereka yang terupdate. Nah, caranya gimana? Teman-teman di Samarinda itu harus lebih sering baca berita, terus lebih sering baca buku, literasi kita tingkatkan. Karena saya perhatikan tingkat literasi kita di Samarinda ini kurang. Mereka lebih memilih untuk memodif mobilnya daripada memodif pola pikirnya. Oke, Gitu kan? tampilan Bang. Nilai. Nah, ini yang salah. Iya. Kalau menurut saya selama itu masih belum bukan uang kamu, apa yang lu hedonin gitu kan. Kecuali kamu sudah menghasilkan sendiri, Jadi payah sendiri. sendiri, ya itu urusan kamu. Tapi kan kebanyakan jarang ada orang yang sukses di bawah umur 25 tahun itu jarang. Kecuali orang tuanya kaya. Kecuali privilege-nya memang oke Bang. Yes. Gini Bang, Abang ini kan bicara pemantik. Kalau yang saya lihat kan Abang mencoba untuk menjadi pemantiknya pemuda Samarinda. Yes. Tapi ada pertanyaan yang menurut saya gak menarik nih Bang untuk Abang. Abang seorang politisi, Abang seorang anggota dewan. Bagaimana Abang menghindari obrolan-obrolan kalau ini bukan obrolan politik gitu loh? Ini bukan penggiringan untuk ke arah politisinya. Gampang, saya harus lepaskan baju saya untuk sementara. Jadi untuk saya bicara ke ranah pemuda, Ya. jadi kan saya ngajaknya itu memang ujung-ujungnya ke arah politik, Iya. tapi bukan ke satu partai tertentu, enggak. Saya biasanya teman-teman ayo maju, partai manapun terserah, bebas. Kalau nggak mau maju, at least kritik kinerja pemerintah sekarang, entah pemerintah dari legislatifnya atau eksekutifnya, begitu maksud saya. Jadi pemikiran itu terjadi, perang antara pikiran itu terjadi. Oke. Gitu. Berarti Abang mencoba ngajak teman-teman pemuda seperti Abang berteriak dari dalam. Yes, karena cuma itu yang bisa Itu salah satu caranya itu. satu-satunya berubah. Karena kita harus akuin, walaupun kemarin ada yang mengatakan sempat di diskusi publik beberapa bulan yang lalu mengatakan pemuda di Samarinda ini perwakilan dari mahasiswa. Mereka mengatakan mereka jijik dengan politik. Padahal kita harus tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu semua hasil dari keputusan politik. Betul. Hukum adalah produk politik. Iya. Nah, kalau misalnya kita mengatakan jijik dengan politik dan kita tidak mau masuk ke dalam sistem di politik, lantas siapa lagi yang mau merubah kalau bukan kita? Sedangkan kehidupan kita semua buah hasil dari politik. Yes, betul. Oke. Dan mereka kan selalu bilang, tapi bang kita kalau misalnya lagi ada pemilihan segala macam, kita di apa ya bahasanya, ada uang dan segala macam. Ya nggak apa-apa. Yang pemikirannya masih ortodoks seperti itu, uangnya ambil selama kita nggak berjanji sama dia untuk memilih dia, kita nggak dosa. Ambil aja. Tapi nggak ada perjanjian yang terjadi. Tapi pilih orang yang memang sesuai dengan backgroundnya bagus dan benar gitu. Kapabilitasnya. Yes. Oke. Yang menarik nih Bang, Abang sekarang anggota dewan. Waktu mahasiswa, Abang turun ke jalan juga dong pas Turun. Dan hari ini kan Abang pasti diteriaki dari luar nih. Ya. Gimana tanggapan Abang ngelihat teman-teman yang teriak di luar nih Bang? Ya suka, saya suka karena bagaimanapun demo itu merupakan hak kebebasan dari negara ini, diberikan memang kebebasan untuk berpendapat. Nah, cuman yang menjadi pembeda kadang mungkin kami di Makassar kalau demo kita memang punya senior yang memang sudah duduk di anggota dewan. Jadi ketika kita demo, kita menyuarakan, kita buat petisi dengan teman-teman di dewan. Nah kebalikannya di Samarinda,
teman-teman di Samarinda kebanyakan tidak mau berhubungan dengan teman-teman yang ada di Dewan. Mau bersinergi. Nggak mau bersinergi. Padahal sebenarnya kalau bersinergi itu secara positif ya, Iya. bukan karena uang dan segala macam, itu bisa membantu perubahan kota. Karena bagaimanapun contoh saya biasa tahu kota ini lagi nggak baik-baik aja itu dari teman-teman Instagram. Kadang mereka langsung DM ke saya, Bang, ini di jalanan ini atau di kecamatan ini ada masalah ini. Nah, itu kan bisa langsung saya teruskan ke pihak terkait. Oh, kadang nih Bang ya, ada teman-teman yang langsung ke sosial media Abang untuk ngelaporkan hal Banyak, bukan kadang lagi banyak. Abang tanggapi semua. Tanggapin lah. Selagi saya masih bisa tanggapin. Luar biasa. Mumpung Pak Wali merupakan ayah saya sendiri dan saya anggota dewan, kita punya sesuatu yang bisa kita pakai untuk ke arah yang lebih positif. Jadi nggak selamanya politik dinasti itu jelek. Nah, mumpung ada ini, kita gunakan untuk distorsi yang lebih positif. Sebenarnya ya, itu Bang yang juga menarik bicara politik dinasti itu Bang. Sebelum kita bahas itu, minum dulu deh. Oh iya, boleh. Aku air putih. Iya. Kita enjoy karena bahas politik ini agak-agak tegang juga pembahasan nih Bang. Enggak juga. Ya lumayan tegang lah, tapi nggak tegang-tegang banget. Oke, yang bicara politik dinasti nih Bang. Itu kan pasti banyak lah mindset anak-anak sekarang, pemuda bahkannya orang yang mencoba mengikuti arah politikan Indonesia khususnya kota Samarinda nih kan. Yes. Dan ya ayah Abang seorang Samarinda 1 dan Abang ada di anggota dewan. Obrolan-obrolan itu kan tak selalu hal positif nih Bang, pasti ada yang negatif. Ya. Gimana tanggapan Abang terkait orang-orang yang kayak gitu Bang? Ya, saya senang jika diobrolin negatif selama tidak menyinggung keluarga. Maksudnya kalau ayah ya wajar karena dia public figure kan, selama dia nggak menyinggung istri dan ibu dan anak saya nggak ada masalah. Apalagi kalau dia cuma menyinggung masalah kerjaan saya, itu merupakan suatu hal yang positif. Oke. Karena memang itu kewajiban. Memang itu kewajiban warga untuk mengkritik kinerja saya, Mengevaluasi. evaluasi kinerja saya. Yang penting selama nggak ngebahas personal Bang ya. Yes, selama nggak bahas personal ya ngapain dipikirin. Ya. Itu bagian daripada kerjaan juga kan. Ya, sebenarnya saya dengerin, oh ya benar juga nih apa yang dikatakan teman-teman yang kritik gitu. Oke, Abang sebagai sosok muda nih Bang, di Samarinda ini kan banyak komunitas-komunitas dan lain sebagainya. Apakah Abang juga masuk ke dalamnya atau setidaknya ada hal dari anggota dewan untuk mensupport kegiatan-kegiatan atau komunitas pemuda-pemuda di Samarinda Bang? Organisasi seperti apa deh maksudnya? Kalau kita bicara mungkin kita bicara komunitasnya deh. Komunitas yang hobinya sama deh misalnya, tapi yang arah ke positif atau membangun kota Samarinda khususnya. Gimana anggota dewan, posisi anggota dewan di dalamnya? Oh, jadi gini, jadi sering saya terima proposal dari teman-teman, ya nggak mesti mahasiswa lah, kadang pemuda dari komunitas. Selama itu arahnya kayak diskusi publik, atau seminar, saya pasti bantu. Tapi kalau sudah arahnya ke arah yang contoh, ada beberapa organisasi yang datang ke saya mengarahkan proposal untuk hari ulang tahun dari organisasi mereka. Buat apa? Itu kan untuk pribadi, nggak ada esensinya bagi saya. Nah, itu kan sesuatu yang harus dijegal pemikiran seperti itu. Mending adain sesuatu, kita keluar duit tapi ada outputnya kepada masyarakat, daripada kita harus merayakan hari ulang tahun organisasi yang sebenarnya bisa dirayakan di sekretariat masing-masing aja. Itu sih esensinya. Banyak kok, ya saya nggak bisa sebut satu. Banyak. Iya, nggak pernah lihat latar belakangnya, oh ini harus IMM, enggak. Nggak pernah ada membeda-bedakan ya. Ada. Oke. Karena kalau kita lihat kan dari Abang, orang tua ini kan IMM semua nih jadi kan, tapi nggak pernah membedakan. Nggak ada. Oh, saya di Makassar 80% teman saya. Justru dari organisasi lain ya Pak ya. Karena kalau saya mengikut ke IMM, pemikiran saya otomatis ujung-ujungnya sama dengan ayah. Nah, kalau teman-teman di IMM ini kan memang sering berpikir secara analogi terbalik. Mereka suka memakai misalnya sudah benar nih, dicari lagi kebenarannya. Nah, itu yang saya suka. Dicari yang paling benar di antara Dicari yang paling benar di antara yang benar, betul. Bicara pemuda Samarinda nih Bang. Tadi kita kan sudah banyak bicara pemuda Samarinda tuh yang bisa dibilang pasti banyak yang harus dievaluasi dan lain sebagainya. Kalau menurut Abang paling tepat itu evaluasinya di ranah yang mana sih Bang?
Atau saya gini deh, saya pengen ajak jiwa kritis abang untuk mengkritis kebijakan di Samarinda deh sebagai anggota dewan. Apa sih yang harus dilakukan pemerintah Kota Samarinda? Oh, ini sudah sering saya katakan. Contoh, kemarin saya diwawancara sama wartawan. Caranya adalah misalnya teman-teman pemuda ini terlalu banyak nongkrong di kafe dan segala macam. Teman-teman dari dinas sosial harus mengadakan satu tempat yang memang teman-teman Samarinda itu bisa. Contoh di Makassar itu namanya Pasar Segar. Ya, tapi insya Allah bakal rampung kok di Samarinda nanti bukan taman, apalagi namanya itu di aku lupa nama jalannya. Nanti pemerintah kota ada bikin satu tempat emang di situ. Udah hearing juga dengan DPR, nanti memang dijadikan memang khusus wilayah untuk anak-anak muda mengekspresikan dirinya. Jadikan sentral kegiatan pemuda. Sentral kegiatannya, aduh apa lagi nama tempatnya? Yang ini loh, yang ada burung ininya apa sih? Taman Ning di mana itu bang? Daerah mana? yang jual oleh-oleh Samarinda biasanya. Aduh aku jarang ke situ sih. Di daerah tepian bukan? Tepian ya. Oh yang di apa? Jalan pinggir tepian yang hamplang itu? Iya. Apa lagi namanya? Citra. Oh Citra. Nah itu ntar aku lupa karena emang jarang main ke sana. Iya. Nah nanti itu udah ada konsepnya dan sudah aku udah lihat blueprintnya juga. Itu keren. Jadi ntar ada panggung di situ ditaruh Pemkot untuk teman-teman yang mungkin suka musik. Mereka bisa ekspresikan di situ. Terus nanti tipenya bukan kafe tapi semacam booth. Mereka bisa nongkrong di tengah sambil diskusi dan segala macam. Itu sih Citra Niaga. Yes, itu harapan saya besar sekali di Citra Niaga. Dan saya harap Pemkot dengar itu. Yang buat berpikir karena memang jarang main ke sana lagi bang. Iya, karena kalau kita main ke sana sekarang yang dilihat kan Iya. oleh-oleh betul segala macam. Karena tempat itu kan sempat ramai di tahun 2020 ya, waktu new normal awal. Iya, dan saya nggak pernah kesana juga. Kopi itu. Walaupun lagi ramai. Iya, lagi resepsi pemuda Samarinda waktu itu bang. Saya nggak FOMO. betul. Dan sekarang mungkin terpecah nongkrong anak pemuda Samarinda ini. Oke, teman Pian, sebelum kita lanjut lagi, kita break sejenak. Halo warga Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda dengan bangga mengumumkan kabar gembira bagi warga Kota Samarinda. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah proaktif untuk memberikan keringanan seluruh warga Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan. Saat ini Bapenda Kota Samarinda telah mengeluarkan program penundaan jatuh tempo pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 serta penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2007 sampai 2022. Warga Samarinda dapat melakukan pembayaran mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan di BSI, BPR, GoPay, Indomaret, Pos Indonesia, Link Aja, Bank Kaltimtara, Tokopedia, Kris dan virtual account. Ayo kita taat pajak demi membangun Samarinda menjadi lebih baik. Oke, teman Pian, kita kembali lagi berkesah masih dengan Bang Apip. Yes. Oke, tadi sudah banyak sekali yang kita ceritain nih Bang. Mulai dari abang bagaimana terjun di politisinya, bagaimana pemudanya, dan ada satu yang saya sorot dari diri abangnya, gamersnya nih Bang. Sebelum bicara gamers, saya pengen tanya nih Bang, bagaimana sih manajemen waktunya Bang? Anggota dewan, mau bermain game ini kan hobi nih. Yes. Tapi hobi yang kadang ditekuni juga. Ya, kadang live stream juga. Kadang live stream juga. Iya. Itu yang pengen saya tanya, bagaimana sih manajemen waktunya Bang? Saya main game itu nggak pernah di waktu produktif ya. Biasa main itu kalau udah semua udah close, nggak ada jadwal apa-apa. Biasa jam 9 ke atas baru aku main. Sampai sebelum tidur ya? Batasin tapi jam 12, jam 1 maksimal aku udah harus berhenti. Jadi habis itu baru tidur. Tapi nggak setiap hari juga sih. Seminggu ya. Yang paling wajib itu malam minggu sama minggu malam. Itu wajib. Malam minggu sama. Karena teman-temanku pada main. Oh, gitu. Partian juga ya. Gak bisa nggak partian, sepi dong main sendiri. Bete juga kalau main sendiri nih Bang ya. Oke.
Ngomong-ngomong gamenya nih bang, game apa aja yang abang main nih bang? Kalau di HP aku main Mobile Legend. Cuman sementara ini aku vakum dulu karena aku nggak paham nih emblemnya. Belum baru nih ya. Belum baru. Belum dipelajari lagi. Pelajarin. Kalau di komputer aku main roleplay, GTA roleplay ya. Dan aku main Valorant juga oke. Apex Legend ya. Itu sih 3 game itu. Game-game oke semua nih bang. Iya, game Yang lagi hype semua. dan ini kedepannya insya Allah kalau jalan lancar, aku sama pihak Borneo kemarin diajak sama pihak Borneo Bang Ponario untuk bikin e-sport di Samarinda. Bikin e-sport Samarinda. Samarinda sih warung lingkupnya. Bahasanya satu Borneo lah, satu Kalimantan Timur. Sekalimantan Timur. Nah ini nanti akan diadain juga kompetisi buat siapa yang mewakilkan kita di pusat dari Borneo di tanggal 14 sampai tanggal 16. Ini gamenya game apa nih bang? Mobile Legends. Oh Mobile Legends. Dan ini kita benar-benar legal, jadi Liga 1 e-sport Indonesia. E-sport Indonesia ya. Dan kita nanti dari 32 tim kita akan mencari siapa yang terbaik, itu yang kita akan terbangkan. Oke, berarti masih tahap seleksi untuk e-sport ini bang ya. Yes. Luar biasa juga gebrakannya nih bang. Ya pihak Borneo ngajak, halnya positif. Saya suka juga, kenapa enggak? Mumpung lagi sejenis nih kesukaannya di e-sport kan. Dan gak ada unsur politik juga. Iya. Gas lah. Yang begini yang susah nih bang. Kalau sudah politisi melekat ke diri nih bang, apa yang dijalankan ya politik tuh. Obrolan-obrolan kayak gitu yang susah nih bang. Enggak, aku orangnya nggak bisa selalu formal. Iya. Semua orang. Ada waktu formal, ada waktu yang memang kadang bicaranya ya seputar hobiku juga. Jadi kalau misalnya aku politik terus, kita kan masih muda ya. Kalau kita fokusnya ke sana terus cepat beban kena rambut. Jadi ya kalau malam cara ngilangin stresnya untuk ngelupain sejenak masalah yang ada ya aku main game dulu. Jadi aku kalau sudah main game itu nggak suka aku kalau sudah diganggu. Oke. Fokus juga. Jadi selesai main baru tuh. Live streamingnya di YouTube bang ya? YouTube. Ayo nggak usah ditonton lah. Itu nggak penting. Tapi buat teman-teman yang mau nonton bisa kita tulis di bawah kali ya. Channel itu. Malu aku ditonton. Kapan nonton anggota dewan main game nih, live streaming. Oke bang, kita bicara game nih bang. Kan banyak tuh pemikiran orang tua yang larang anaknya main game. Terus tuh kalau game ini mengganggu fokus belajar anak. Yes. Dan bagaimana tanggapan abang terkait hal-hal yang kayak gitu bang? Apalagi abang kan menampilkan game di live streaming bang. Yes. Ketika anak-anak menonton terus tertarik ikut main game, padahal di rumah dilarang orang tua. Kalau untuk anak-anak, aku juga dulu sebenarnya dilarang sama mama, papa juga dilarang main game. Cuman ada satu hal yang harus kita sadarin, aku bisa bahasa Inggris di awalnya karena game. Itu yang dari tahu orang tua. Ada yang orang tua nggak tahu. Dan aku tahu banyak hal di luar Samarinda dari game online. Karena teman-temanku rata-rata, bukan rata-rata, semua teman-temanku yang di game online bukan dari Samarinda, orang luar. Dan aku udah ketemu sama mereka semua dan latar belakang mereka kan banyak tuh ya, berbeda-beda dan itu menjadi obsesi saya untuk lebih kenal dunia game. Yes. Nah ini yang kadang-kadang orang tua nggak tahu. Nah untuk cara bagaimana bagi waktunya ya orang tua juga tetap harus, kalau untuk yang di bawah umur ya, orang tua tetap harus mengawasi game apa yang dia mainkan, karena ada memang beberapa game yang memang harus ya nggak bisa dimainkan anak. Seharusnya nggak bisa ya, nggak boleh. Yes. Dan harus tahu waktu. Aku juga suka game, tapi pun tahu waktu kapan harus aku main, kapan aku harus berhenti. Karena kalau kita ngikutin naluri sebagai seorang itu nggak berhenti, game itu nggak bakal berhenti. Nggak bakal berhenti. Kita harus tahu, oh ini sudah cukup nih, udah cukup, kita harus berhenti. Ya udah kembali ke produktivitas lagi. Berarti ada skala-skala prioritasnya bang ya. Yes, manajemen waktu penting. Jadi ya kadang kalau misalnya aku lagi bosan main game ya kadang aku larinya ke buku juga. Makanya literasi juga harus ditingkatkan. Masih pegang buku sampai hari masih, dan aku lebih suka pegang buku fisik daripada buku digital. Jenuh nggak sih bang kalau digital tuh? Digital tuh banyak distraksinya. Iya. Jadi aku pas baca nanti masuk notif itu. Yang ada tuh bukan notif, balas lupa bacanya. Yes. Jadi lebih ke fisik. Lebih ke fisik, aku lebih suka fisik. Oke. Memang luar biasa Bang Apip nih. Masih muda, sudah anggota dewan, politisi, dan gamers. Yes. Terakhir Bang,
apa yang pengen abang sampaikan ke teman-teman pemuda yang menonton biar menjadi inspirasi buat mereka semua? Gini, orang-orang tahu saya karena punya privilege yang luar biasa. Ya, saya harus mengaminkan itu dan alhamdulillah atas itu. Tapi yang teman-teman harus tahu, sic parvis magna, kalau katanya Sir Francis Drake itu. Artinya kita tidak akan mendapatkan hal yang besar kalau kita tidak memulai dari hal yang kecil. Nah, untuk teman-teman pemuda yang lain, ada banyak teman-teman kita yang masih muda, punya privilege banyak, tapi ujung-ujungnya ngeroyokin orang. Itu akan ada. Iya. Nah, yang saya itu gini justru, bagaimana cara kita punya privilege, kita mempertahankan bagaimana caranya privilege ini bisa berfungsi positif kepada kita untuk ke depannya. Karena roda itu kan terus berputar. Nah, sekarang teman-teman di Samarinda, baik yang punya privilege maupun tidak punya privilege, mereka pasti punya jalan untuk menuju tujuannya. Bagaimana caranya? Contoh saya punya teman yang bisa dibilang tidak punya privilege, tapi karena saya punya privilege dan dia punya kemauan dan saya lihat kemauannya tulus, saya akan bantu dia. Nah, begitu pula dengan teman-teman yang punya privilege, gunakan privilege-nya itu untuk hal-hal yang positif. Jangan gunakan untuk hal-hal yang bisa dibilang pamer kemewahan dan segala macam. Itu cukup untuk konsumsi pribadimu aja, karena kamu sudah punya privilege, pasti kamu dikenal orang. Dengan kamu menghadirkan hedonisme, orang apa pasti bilang, wah ini harus dicontoh nih. Kalau nggak dicontoh ntar gue ketinggalan zaman. Mereka tuh sebenarnya tanpa sadar itu mereka contoh bagi teman-teman yang melihat story Instagramnya mereka dan segala macam. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang masih muda, belajarlah mulai dari hal yang kecil dulu. Jangan pernah takut salah. Kita lebih baik salah di forum yang kecil daripada kita salah di forum yang besar. Dan seperti tadi yang dikatakan juga sebelumnya, terbentur. Saya bisa menjadi diri saya sekarang karena didikan orang tua saya yang keras juga. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, saya dulu waktu jadi mahasiswa di Makassar, saya cuma dikasih uang per bulan dari papa itu 1.500.000. Itu nggak boleh lebih. Bayangkan, saya harus hidup Manage sendiri ya. manage sendiri. Kalau itu sudah habis, makanya saya terbiasa makan satu piring, satu bungkus dengan 4 teman yang lain, makan nasi yang wah udahlah, hidup susah di Makassar. Teman-teman yang di Makassar tahu lah bagaimana perjuangan kita selama di Makassar. Jadi nggak selamanya orang-orang yang punya privilege itu dididik dengan enak. Saya salah satu contoh yang dididik dengan keras, tapi alhamdulillah dengan didikan keras seorang Andi Harun, saya merasakan dampaknya sekarang. Kembali ke diri sendiri dan guys. Oke, teman pian, pelajaran yang saya dapat dari Bang Apip, rezeki yang sudah ditakar nggak mungkin tertukar. Betul. Privilege tidak menjamin Tidak semuanya. semuanya. Oke, teman pian, sekian kisah-kisah saya bersama Bang Apip di Wadah Bekesa Kecamatan Samarinda Seberang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang sudah datang. Terima kasih buat teman pian. Wadah Bekesa, Samarinda.